Siapa nih yang saat beli saham begitu yakin, tapi ujung-ujungnya kecewa? Atau malah pernah takut beli, harganya malah terbang tinggi. Nah, sobat investor, di dunia saham, seringkali kita bukan cuma bertarung sama market, tapi juga sama diri sendiri, antara logika dan emosi. Nah, di video ini kita bakal bahas secara tuntas bagaimana mindset yang dominan logika dibanding emosi itu bisa nentuin kualitas keputusan investasi kita. Stay tune, ini penting banget buat yang pengen bertahan lama di pasar modal. Kita mulai dengan definisi logika dalam investasi saham. Sederhananya gini, logika dalam investasi saham itu adalah kemampuan buat mengambil keputusan berdasarkan data, berdasarkan fakta, dan berdasarkan analisa yang objektif. Investor yang mengandalkan logika biasanya nggak terburu-buru tuh saat market heboh, tapi lebih fokus ke fundamental, lebih fokus ke valuasi, dan juga lebih fokus ke arah jangka panjang. Sebab mereka percaya bahwa keputusan terbaik itu lahir dari riset, bukan dari bisikan rumor atau panic buying. Logika adalah pondasi dari mindset investor yang rasional dan tenang dalam menghadapi volatilitas pasar. Definisi emosi dalam investasi saham. Nah, sementara itu, untuk emosi dalam investasi saham biasanya muncul dari perasaan takut, perasaan serakah, atau perasaan euforia yang boleh dibilang berlebihan, di mana investor yang dikendalikan emosi pastilah sering terjebak pada keputusan yang impulsif. Ya, beli karena FOMO, jual karena panik. Dan ingat, emosi itu bisa muncul dari tekanan sosial, berita-berita heboh, atau bahkan performa portfolio teman yang mendadak cuan gede. Dan meskipun kita semua manusia yang pastilah sama-sama punya emosi, kalau dibiarkan ngatur setir, wah, bisa bahaya di jalan investasi yang panjang ini. Mari kita mulai lebih dalam lagi. Bagian yang pertama, logika. Ini adalah pilar rasional dalam investasi saham. Investor yang mengandalkan logika itu selalu memulai langkahnya dengan riset. Mereka rajin baca laporan keuangan, menganalisa rasio-rasio penting kayak PER, PBV, ROE, hingga mengamati tren industrinya. Bukan sekedar ikut-ikutan beli saham yang sebenarnya nggak jelas ketika dia lagi naik. Tapi investor yang benar-benar mengandalkan logika akan selalu bertanya, apakah harga saham ini sudah mencerminkan nilai intrinsiknya? Nah, dengan mindset seperti ini, investor yang mengandalkan logika yang sehat dalam investasi saham tentunya ya tidak gampang terpancing ketika ada sesuatu yang heboh. Ketika saham tertentu viral di media sosial, mereka tetap skeptis dan balik ke data. Apakah ada katalis positif yang mendukung? Apakah valuasinya masih menarik? Ini yang membuat keputusan mereka jadi lebih terukur. Logika menuntut yang namanya disiplin. Karena investor yang mengandalkan logika yang sehat dalam berinvestasi itu tahu naik turunnya harga saham jangka pendek itu wajar. Yang penting adalah arah bisnis ke depannya. Nah, dengan analisa berbasis fundamental, investor yang mengandalkan logika sehat itu bisa tetap tenang, bahkan ketika market gonjang-ganjing. Dan ingat ya, ini yang paling penting juga. Mindset logis ini akan mendorong investor yang mengandalkan logika yang sehat berpikir jangka panjang.
di mana mereka lebih peduli pada masa depan perusahaan ketimbang pergerakan harga mingguan. Ini tentunya akan bikin portfolio mereka lebih tahan banting. Kedua, konsisten dalam strategi. Investor logis biasanya punya strategi yang jelas, entah itu value investing, growth investing, ataupun mungkin mereka yang berinvestasi dengan menggunakan metode dividend investing. Investor logis menetapkan kriteria sebelum masuk, dan mereka patuh. Ya, betul, patuh. Ingat ini, patuh pada sistem itu meski situasi pasar ya berubah-ubah. Di mana strategi ini bukan sekedar rencana di atas kertas, tapi benar-benar jadi kompas saat mereka ya melihat market yang menggoda. Investor logis akan evaluasi apakah masih sesuai dengan strategi. Kalau iya, ya mereka tahan. Kalau tidak, baru ambil keputusan yang rasional. Dengan konsistensi, investor logis menghindari keputusan yang didasari insting sesaat. Ini penting banget, karena kebanyakan investor retail ya gagal bukan karena salah analisa, tapi karena tidak konsisten sama strategi yang mereka buat sendiri. Dan hal ini juga tentu menumbuhkan disiplin mental. Investor logis tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar, dan yang paling penting ya, kapan harus diam dan ya nggak ngapa-ngapain. Kadang ya iya, diam. Kadang diam itu keputusan terbaik dalam investasi. 3. Evaluasi dan pembelajaran. Mindset logis selalu membuka ruang untuk refleksi. Sudahkah Anda refleksi? Investor yang berpikir logis tidak mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran dari keputusan masa lalu. Kalau rugi, ya mereka nggak nyalakan pasar. Investor logis akan evaluasi. Apakah salah analisa? Apakah salah timing? Atau apakah salah pilih emiten? Evaluasi ini investor logis lakukan secara berkala. Mereka bisa punya jurnal investasi, mencatat alasan beli dan jual, dan membandingkan ekspektasi dengan realita. Ini cara berkembang bagi investor logis, bukan dengan mendengar noise, tapi dengan mengolah pengalaman. Dengan pembelajaran yang terus-menerus, investor logis makin tajam dalam membaca pasar. Mereka jadi lebih adaptif tanpa harus kehilangan prinsip dasar yang mereka pegang. Inilah yang membuat mereka jadi investor yang tahan banting sekaligus terus bertumbuh. Dan mindset seperti ini yang akhirnya membentuk karakter investor sejati, yang sabar, yang tekun, dan tidak mudah tergoda oleh tren sesaat. Nah, kita bahas bagian selanjutnya, bagian yang kedua yang boleh dibilang bertolak belakang dengan apa yang kita bahas di poin yang pertama. Poin yang kedua kita bahas tentang emosi. Ini musuh dalam selimut bagi investor saham. Yang pertama, ini berbicara tentang FOMO, Fear of Missing Out. Ini penyakit paling umum di dunia saham. Banyak investor beli karena takut ketinggalan kereta. Lihat saat naik terus, timeline ramai, akhirnya ikut beli. Padahal nggak tahu bisnisnya ngapain. Inilah FOMO, rasa takut tertinggal cuan. Padahal di investasi saham selalu ada kesempatan. FOMO bikin keputusan jadi impulsif. Investor nggak lagi pakai logika, tapi dikendalikan rasa iri atau malah rasa panik. Hasilnya, ya sering beli di pucuk, jual di lembah, di dasar. Ini bukan investasi, tapi spekulasi yang dibungkus rasa cemas. Masalahnya FOMO ini menular. Di era digital sekarang apalagi, di saat informasi menyebar begitu cepat. Satu video viral bisa bikin ribuan orang masuk saham yang sama dalam hitungan jam, tanpa analisa. Betul, tanpa analisa.
hanya berdasarkan euforia. Ya, kalau mindset kamu masih sering FOMO, artinya kamu belum benar-benar siap menghadapi realita investasi. Ini alarm besar buat mulailah melatih kontrol diri dan disiplin dengan yang namanya analisa. Yang kedua, takut rugi dan overreacting. Di sisi lain dari spektrum emosi adalah ketakutan akan rugi. Banyak investor yang begitu harga turun sedikit langsung panik dan ya cut loss. Padahal secara fundamental saham itu masih oke. Tapi karena emosi, takut rugi, akhirnya ya keputusan jadi terburu-buru. Di sini investor seperti cenderung overreacting terhadap berita negatif. Ada isu ekonomi global dikit, langsung panik. Padahal bisa jadi dampaknya nggak signifikan ke bisnis emiten yang sebenarnya mereka pegang. Tapi ya karena emosi yang mendominasi, semua keputusan jadi defensif. Emosi takut rugi ini juga bikin banyak investor menghindari resiko sama sekali. Akibatnya mereka jadi terlalu berhati-hati, melewatkan peluang bagus, dan portfolionya nggak berkembang. Nah, dalam jangka panjang, ini juga memang pastilah bisa merugikan. Mengendalikan rasa takut itu bukan berarti nekat, tapi belajar mengenali apa yang masuk akal dan apa yang cuma reaksi sesaat. Disinilah keunikan dalam berinvestasi saham. Dan ini hanya bisa dilatih kalau ya kamu mulai terbiasa berpikir panjang dan fokus ke proses, bukan ke hasil yang sifatnya jangka pendek. Yang ketiga, terlalu percaya diri saat cuan. Nah, ini yang juga bahaya, betul bahaya. Saat cuan gede, banyak investor jadi terlalu percaya diri. Mereka merasa keputusan mereka ya selalu benar. Mulai masuk lebih besar, ambil resiko lebih tinggi, bahkan nggak jarang mulai menggurui investor lain. Tapi ingat, pasar itu dinamis. Apa yang berhasil kemarin belum tentu berhasil besok. Kalau terlalu percaya diri, kita bisa abai sama resiko. Dan ya begitu pasar berbalik arah, mental bisa ambruk runtuh karena nggak siap kehilangan. Terlalu percaya diri juga bikin kita berhenti belajar. Wah, ini parah ini. Merasa sudah tahu segalanya. Ini yang disebut dengan jebakan ego yang seringkali bikin investor jatuh dari puncak ke jurang. Bukan karena market, tapi karena kesombongan yang datang dari emosi. Investor yang bijak justru sebenarnya ya pasti bisa tetap rendah hati saat cuan. Mereka tahu bahwa market memberi rejeki, tapi juga bisa mengambil kapan saja. Dan kesadaran ini menjaga investor yang sehat itu tetap waspada dan rasional dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi sobat investor, sebagai penutup, dunia investasi saham itu bukan cuma soal analisa, tapi juga soal bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Mindset yang sehat lahir dari keseimbangan antara logika yang kuat dan emosi yang terkendali. Walaupun poin-poin materi-materi tentang bagaimana membentuk mindset yang sehat itu seringkali kurang menarik. Karena ya sebaik apapun strategi kamu, kalau emosimu lebih dominan, keputusanmu pasti akan mudah goyah. Logika bikin kamu konsisten dan disiplin, sementara emosi yang tidak dikendalikan itu bisa bikin kamu jadi impulsif dan penuh penyesalan. Pilihan ada di tangan kamu, mau jadi investor yang tahan banting atau ya jadi korban dari keputusan sendiri. Kalau kamu merasa video ini bantu kamu lebih sadar tentang pentingnya mindset dalam investasi, jangan lupa like, komen, dan share juga. Tulis di kolom komentar, kamu lebih sering pakai logika atau emosi dalam mengambil keputusan investasi. Dan juga jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video edukasi saham lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap waras di pasar saham.
Terima kasih yang sudah support dengan berikan super thanks juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.